Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara dengan NIM 4112220065. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal karya ilmiah saya dengan judul Penerapan Metode SAW untuk Rekomendasi Alat Berat Tipe Ekskavator. Presentasi ini untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah karya ilmiah dengan dosen Pak Nofri. Nah, pertama, latar belakang masalah dari jurnal yang saya angkat yaitu sebagai berikut. Pertama, sistem tidak terpusat. Nah, ada masalah di PT saya yaitu komparasi spesifikasi dan konsultasi pemilihan unit masih mengandalkan pengolahan data konvensional yang terfragmentasi. Jadi datanya itu masih terpisah dan belum otomatis. Ketika kita membutuhkan suatu data, kita harus cari satu persatu. Kemudian yang kedua yaitu latensi layanan tinggi. Jadi karena data yang tidak terpusat, untuk layanan itu latensinya tinggi, delaynya tinggi. Jadi customer perlu menunggu waktu tertentu untuk sampai menerima pelayanan dari kita. Kemudian yang ketiga yaitu bias subjektivitas, yaitu pengambilan keputusan itu masih bias karena berdasarkan oleh pengalaman dari sales atau dari staff kita, dan belum adanya sistem otomatis yang melakukan pengukuran secara otomatis terhadap kebutuhan dari customer tersebut. Kemudian solusi yang diusulkan yaitu untuk penelitian ini, solusi yang diusulkan yaitu adanya sistem pendukung keputusan berbasis web yang bernama heavycare.id yang mengimplementasikan algoritma simple additive weighting untuk menghasilkan rekomendasi ekskavator yang objektif dan terukur secara matematis. Dan tujuan penelitiannya yaitu satu, merancang dan membangun platform, yaitu membangun SPK dengan nama heavycare.id untuk PT Transport Indonesia. Kemudian kedua, akurasi matematis, jadi ada parameter terukur sehingga dalam pengambilan keputusan secara objektif. Kemudian analitik real time, kita bisa memantau pergerakan alat berat itu atau stok alat berat itu secara real time. Kemudian transparansi operasional, kita juga bisa merekap atau memantau transaksi dan lain-lain. Kemudian kita bisa melakukan print out PDF dari website yang akan kita buat. Kemudian tahapan penelitian dari jurnal saya, pertama yaitu studi literatur. Saya menggunakan Google Scholar atau Mendeley. Di situ kita mencari seperti referensi dari jurnal-jurnal terdahulu, mencari judul dan lain-lain. Kemudian ada analisa kebutuhan. Di situ kita melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung ke tempat penelitian, baik sendiri maupun bersama tim. Kemudian melakukan pengecekan juga terhadap spesifikasi alat-alat berat. Nah, untuk wawancaranya sendiri, saya melakukan wawancara dengan manajer saya untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang akan digunakan untuk membangun sistem dan untuk menemukan masalah atau kendala yang terjadi di lapangan sehingga kita bisa carikan solusinya. Kemudian desain sistem, kita menggunakan Draw.io dan Figma untuk melakukan desain UI UX-nya. Kemudian ada implementasi, di situ kita akan membangun sebuah coding atau aplikasi berbasis website menggunakan VS Code. Kemudian untuk database-nya menggunakan Laragon dan saya menggunakan framework React Native. Kemudian ada pengujiannya yaitu black box testing dan SUS. Nah, untuk metodologi pengumpulan datanya, pertama yaitu observasi, pengamatan langsung terhadap proses komparasi spesifikasi dan mekanisme pemberian rekomendasi alat berat yang saat ini berjalan secara konvensional di perusahaan. Jadi secara langsung saya melakukan observasi terhadap alat berat tersebut, saya mengecek satu persatu spesifikasinya, saya juga mengecek brosur dan lain-lain. Kemudian saya kumpulkan informasi. Kemudian saya melakukan wawancara juga untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih sistem kerja di PT ini, bagaimana sih masalah yang terjadi dan bagaimana solusi yang akan kita lakukan. Nah, wawancara ini sangat penting karena kita bisa menggali informasi-informasi lebih dalam lagi. Kemudian studi pustaka.
kita melakukan riset terhadap penelitian terdahulu. Jadi itu sangat penting untuk mengamati metode untuk mencari gap dan novelty terhadap penelitian kita. Dan saya mencari untuk referensinya yaitu untuk penelitian yang menggunakan SPK, sistem pendukung keputusan. Nah, kemudian ini kita masuk ke penelitian. Jadi saya menggunakan metode atau algoritma simple additive weighting yang mana dilakukan pembobotan terhadap beberapa parameter. Dan di alat berat ini saya mengambil 5 parameter. Pertama harga, kemudian tenaga mesin, kemudian kapasitas bucket, kemudian kedalaman gali maksimal dan berat operasional. Di sini saya memberikan beberapa skala untuk tiap parameter. Untuk harga 30%, tenaga mesin 25%, kapasitas bucket 20%, kedalaman gali 15% dan berat operasional 10%. Hal ini didasarkan dengan survei dengan manajer dan mekanik ataupun sales. Jadi diambil untuk skala berikut ini. Nah, kemudian lanjut kita melakukan penelitian untuk SPK terhadap 3 unit alat berat. Yang pertama merek Devlon, kedua Sany, dan ketiga Komatsu. 3 alat ini mempunyai atau memiliki kelas yang sama, jadi seperti DX220, DX SY215 dan PC200 itu masing-masing alat berat dengan kelas 20 ton. Nah, di sini kita masuk ke harga, tenaga, bucket, kedalaman gali dan berat. Ini adalah parameter yang kita bicarakan tadi masing-masing. Jadi tiap unit memiliki parameter yang berbeda-beda. Seperti saya ambil contohnya untuk Devlon, harganya itu 1,2 miliar, untuk Sany itu 1,3 miliar, untuk Komatsu 1,4 miliar. Untuk tenaganya juga berbeda-beda. Ini tenaganya saya kasih dalam skala horsepower. Nah, untuk Devlon 146 horsepower, Sany 158, Komatsu 138, dan kemudian untuk bucket, kapasitas bucketnya ini dalam milimeter kubik. Devlon 1,08 meter kubik, untuk Sany 0,93 meter kubik, untuk Komatsu 1 meter kubik. Kemudian untuk kedalaman galian, Devlon kedalaman galiannya 9,875 meter, untuk Sany 9,5 meter, Komatsu 9,86 meter. Dan untuk beratnya ini dalam kilogram. Untuk Devlon itu 21.400 kg, untuk Sany 21.900 kg, untuk Komatsu 21.800 kg. Nah, di sini ada 2 kriteria, yaitu satunya cost, satunya benefit. Untuk cost itu semakin rendah semakin baik, seperti harga. Kemudian untuk yang lainnya yaitu benefit, jadi semakin tinggi semakin baik. Nah, lalu kita ke normalisasi matriks. Pertama kita lakukan normalisasi terlebih dahulu. Nah, ini ada cost sama benefit. Jadi seperti saya bilang tadi, untuk cost itu semakin harganya semakin kecil semakin baik. Rumusnya yaitu untuk skala terkecil dari R1 atau cost dibagi dengan masing-masing skala. Jadi skala terkecilnya itu saya balik dulu. Untuk harga itu 1,2 miliar. Kemudian di Devlon ini 1,2 miliar dibagi 1,2 miliar hasilnya 1. Nah, untuk Sany 1,2 miliar dibagi 1,3 miliar hasilnya 0,9. Saya singkat saja ya biar lebih simple. Untuk Komatsu 1,4, jadi rumusnya 1,2 miliar dibagi 1,4 miliar. Kemudian kita ke benefit, kita ambil salah satu contohnya saja biar lebih simple. Nah, untuk R2 itu tenaga. Jadi tenaganya untuk Devlon itu 146, maksimal tenaganya ini max. Rumus untuk benefit itu XIJ dibagi max XIJ. Jadi untuk Devlon 146 dibagi tenaga maksimal 158 hasilnya 0,9241, dan yang lain pun begitu cara perhitungannya. Kemudian menghitung nilai preferensi. Jadi nilai preferensi itu ketika semua nilai udah ditemukan, kita kalikan dengan masing-masing skala. Jadi kita di awal ada skala, yaitu yang ini 30%, 25%, 20%, 15%, 10%. Itu kita ubah dulu ke bentuk desimal, kemudian kita kalikan dengan
hasil dari normalisasi tadi. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan. Dan di sini hasilnya untuk Devlon DX220 itu pada peringkat pertama dengan nilai referensi 0,9787. Jadi ini adalah alat terbaik yang kita bisa dapatkan dan prioritas pertama, kemudian disusul oleh Sany SY215 dan Komatsu PC200. Nah, hasil perankingannya yaitu Devlon menang di DX220. Nah, ini adalah hasil final dari Symbol Additive Weighting. Dia memberikan skala tertentu berdasarkan pembobotan. Nah, untuk pembahasan hasilnya kita bahas. Unggul pada atribut cost, Devlon DX220 memiliki harga unit yang paling murah 1,2 miliar dibanding kedua kompetitornya. Sangat menguntungkan karena bobot harga adalah yang tertinggi 30%. Nah, ini harga paling penting. Kapasitas baket terbesar, skor normalisasi R3 mencapai 1, menunjukkan kapasitas baket 1,08 meter kubik sebagai yang terbesar. Buat kalian yang belum tahu baket itu apa, baket itu bentuknya seperti penggaruk yang di eksavator, jadi buat garuk itu namanya baket. Kemudian kedalaman gali terbesar, Devlon di sini memiliki kedalaman gali terbesar, jadi semakin dalam galiannya dibanding dengan Excel lain. Kemudian fitur pendukung sistem Heavycare.id, pertama ada dashboard analitik, kemudian ada audit log, ekspor PDF, dan mesin SAW otomatis. Dashboard analitik kita bisa melihat laporan live dashboard dari jumlah unit atau transaksi terbaru. Kemudian ada audit log, kita untuk mengecek siapa saja yang login dari sistem tersebut. Kemudian itu ada ekspor PDF. Ekspor PDF di situ kita bisa melakukan ekspor file dari laporan yang ada di website. Kemudian ada mesin SAW otomatis. Ini fitur utamanya untuk membantu customer dalam mendukung keputusannya atau membantu customer dalam pengambilan keputusan. Kemudian pengujiannya ada black box testing, SOS, dan UAT. Pertama, untuk black box testing, memastikan kesesuaian operasional seluruh fitur sistem dengan skenario fungsional yang telah ditetapkan tanpa meninjau struktur kode internal. Itu bisa menggunakan Google Chrome seperti cek-cek fitur biasa. Jadi tetap perlu mengecek kode internalnya. Kemudian ada SUS, kita melakukan kuesioner dengan survei dengan pengguna akhir. Kemudian ada UAT, User Acceptance Testing, memverifikasi bahwa sistem Heavycare.id memenuhi kebutuhan operasional nyata sebelum diadopsi sepenuhnya. Kesimpulannya di karya ilmiah jurnal dari SAW saya, pertama, keberhasilan implementasi algoritma SPK berbasis web berhasil dibangun dengan metode SAW yang terbukti mengeliminasi bias subjektivitas melalui perhitungan matematis yang memisahkan kriteria cost dan benefit secara teratur. Jadi ada skala yang jelas, parameter yang jelas ketika kita mengambil keputusan menggunakan SAW berdasarkan bobot tertentu. Dan bobot itu didasarkan dengan hasil survei atau hasil dengan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Kemudian hasil rankingannya valid, jadi ada skornya, ada skalanya, jadi itu sangat jelas dibanding dengan menggunakan manual pengambilan keputusan secara konvensional. Kita tanya sales satu-satu berdasarkan opini mereka, tidak ada parameter atau ukuran yang jelas. Kemudian peningkatan efisiensi operasional, dengan SPK ini kita lebih cepat memperoleh keputusan, jadi sangat efisien, tidak membuat bisnis alurnya terasa lama, membuat customer pergi dan merasa bosan. Dan itu presentasi singkat dari saya mengenai jurnal ilmiah saya dengan judul implementasi SAW untuk pemilihan alat berat dengan tipe eksavator. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.